Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah, teman-teman Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sambungkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian manasik haji, dan ini adalah pertemuan ketiga, ya. Sekaligus menjadi bagian atau seri atau pertemuan terakhir, ya, untuk tema 28 keutamaan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, untuk poin 1 sampai 20 sudah kita pelajari, dan yang tersisa adalah 8 poin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk membahasnya hingga selesai, ya, pada malam hari ini. Kita mohon pada Allah, semoga diberikan keikhlasan, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi di dunia dan akhirat, dan bagi teman-teman yang niat haji tahun ini semoga dimudahkan dan dilancarkan niat baiknya. Allahumma amin. Baiklah para jamaah, untuk pertemuan ketiga ini, ya, kita mulai dari keutamaan ke-21. Apa itu? Bisa dilihat di layar, ya. Wukuf di Arafah berbuah ampunan bagi orang-orang yang berhaji banyak apapun dosa-dosa mereka, dan Allah merasa bangga dengan mereka. Ini keutamaan yang besar juga bagi mereka, ya. Dan untuk seputar diampuninya dosa-dosa ini ada beberapa hadis memang yang menjelaskan masalah ini, ya. Hanya saja khusus di poin ke-21 ini, ya, yaitu di Arafah, ya. Keutamaan dari wukuf di Arafah, dan ini adalah amalan haji yang tidak dikerjakan oleh orang yang mengerjakan ibadah umrah. Hadisnya bisa dilihat di situ. Ini hadis yang lanjutan juga dari hadis-hadis sebelumnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, yang dihukumi hasan bi ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa itu bunyinya? Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah." Adapun amalan wukufmu pada sore hari, ya, di hari Arafah, karena dimulai dari ba'da zuhur, ya, dan sebagian ulama berpendapat dari ba'da zuhur itu disebut sebagai masa atau sore, ya. Fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya, maka Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya. Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah, lalu Allah Subhanahu wa taala itu berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikat, ya. Kemudian Allah berfirman, yaqulu, ya, ibadi ja'uni syu'ta min kulli fajjin 'amiq, ya. Para hambaku, mereka datang padaku syu'ta, ya, dalam keadaan rambut acak-acakan, ya. Dalam riwayat yang lainnya ghubra, itu penuh debu, ya. Dan demikian memang kondisi orang yang berhaji, ya. Min kulli fajjin 'amiq, yang mereka datang dari jalan-jalan yang jauh, ya, dari penjuru dunia. Yarjuna jannati, mereka mengharapkan surgaku, ya. Nah, ini harapannya diharapkan, ya, harapan asa yang diinginkan oleh mereka yang berhaji. Nah, kemudian ini keutamaannya, kalau kanat dunubukum, sekiranya dosa-dosa kalian itu ka'ada di ramli, banyak butiran pasir, ya. Siapa yang mau menghitung pasir yang begitu banyak, ya? Pasir sangat banyak. Aw qatril matari, atau tetesan hujan, ya. Air hujan pun kita tahu banyak, ya, sangat banyak. Berapa jumlah tetesan dari air hujan? Aw kazubadil bahri, atau demikian pula seperti buih di lautan, ya, lautan, ya, atau perairan yang lebih luas daripada daratan, kemudian buih-buihnya yang begitu banyak sekali, ya.
Sekiranya dosa kalian seperti itu, kata Allah, la ghafartuha, niscaya aku akan mengampuninya. Masya Allah. Ini keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ampunan. Afidhu ibadi, wahai para hambaku, bertolaklah kalian, ya, menuju Musdalifah, maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian, ya. Kemudian waliman syafa'tum lahu, demikian pula ampunan tersebut bagi orang-orang yang kalian diizinkan untuk memberikan syafaat pada mereka. Jadi bukan hanya untuk mereka saja, ya, tapi bagi orang-orang yang memang Allah ridhoi, Allah beri izin untuk mendapatkan syafaat melalui perantara kalian, itu orang-orang yang berhaji. Ya. Ini keutamaan yang besar, ya, ampunan yang kita harapkan. Ya. Dosa-dosa kita yang begitu banyak diampuni, dan Allah yang Maha tahu dosa kita yang dilakukan secara terang-terangan atau dikala sendiri, baik yang nampak ataupun yang lahir ataupun yang batin. Ya. Demikian pula berupa ucapan atau perbuatan. Terkadang kita lalai dengan dosa tersebut, ya, karena bodohnya kita. Nah, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ke-22, ya. Keutamaan 22, ya. Allah juga akan mengampuni ahlu Arafah dan ahlul Mash'ar. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ampunan bagi mereka yang wukuf di Arafah dan bagi mereka yang melakukan mabit di Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Jadi kalau tanggal 9 Dzulhijjah mereka melakukan wukuf di Arafah dari pada zuhur sampai tenggelam matahari, kemudian mereka bertolak menuju Al-Mash'aril Haram, menuju Muzdalifah, yang siap-siap mereka melakukan mabit atau bermalam di Muzdalifah apa adanya. Ya, kita tahu bahwasanya di sana adalah tenda-tenda tak beratap, ya, beratap langit, ya. Jadi hanya dipagar keliling, ya. Paling yang lebih rapat adalah untuk jamaah perempuan, ya. Kemudian besok pagi, ya, siap-siap mereka bertolak untuk ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, selama mabit di Arafah ini, ya, yaitu mereka mengerjakan sholat maghrib dan isya di jama', kemudian istirahat, ya, karena hari esoknya tanggal 10 Dzulhijjah mereka menghadapi, ya, yaitu hari Hajjil Akbar, hari yang paling besar pada saat itu, dan banyaknya manasik yang dikerjakan, ya, yang lumayan cukup melelahkan, di mana kelelahan tersebut berbuah pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mereka yang wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah ini, keutamanya demikian, ya, seperti yang akan kita bahas dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Beliau bercerita, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat, ya. Nabi melakukan wukuf di Arafah. Waqad kadati syamsu an ta'uba, ya. Sementara itu matahari sudah hampir tenggelam pada saat itu. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Bilal, wahai Bilal, ya, ansit lian nas, ya, suruhlah, ya, perintahkan orang-orang itu untuk diam untukku. Ya, untuk diam untukku. Kan mereka sibuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasul memerintahkan Bilal. Kita tahu Bilal adalah salah satu dari muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Suara muadzin itu lantang, kuat, ya, merdu dan seterusnya. Akhirnya faqama Bilal faqala. Akhirnya kemudian Bilal berdiri, ya, dan berseru, ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian diam, ya, untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansatan nas, maka para sahabat pun mereka diam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, atani Jibril, ya. Jibril atau Jibril, ya, sama saja, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah datang kepadaku anifan, baru saja, fa'aqran ani min rabbis salam. Kemudian dia menyampaikan salam untukku dari Rabbku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada Rasul melalui malaikat Jibril, ya. Waqala, kemudian dia berkata, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan bagi mereka yang melakukan wukuf di Arafah dan bagi mereka yang berada di Muzdalifah, ahlul Mash'ar, ya. Wa dhamina anhum tabi'at, dan menjamin bagi mereka hak-hak mereka, ya. Dan menjamin bagi mereka hak-hak mereka. Subhanallah. Keutamaan-keutamaan seperti ini yang bikin kita kangen, ya, dari ibadah haji, ya. Kalau bisa setiap tahun, ya, kita ingin terus mengerjakannya.
Faqama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Umar bin Khattab itu berdiri. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, hadza lana khassa, wa ya Rasulullah, apakah keutamaan ini khusus untuk kita saja? Ya. Rasul menjawab, qala hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Keutamaan ini adalah untuk kalian dan untuk generasi orang-orang kaum muslimin yang datang setelah kalian hingga hari kiamatnya. Jadi tidak khusus untuk para sahabat saja. Mendengar hal itu akhirnya Umar berkomentar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, katsura khairullahi wa tauba. Sungguh banyak kebaikan Allah dan amat baik, ya. Dan memang karunia Allah begitu melimpah, ya, kebaikan Allah, ya, anugerah Allah, kenikmatan Allah begitu melimpah bagi umatnya yang taat kepadanya, yang tauhidkannya, ya, yang beribadah sesuai dengan tuntunannya. Ini keutamaan yang ke-22, ya. Ampunan bagi mereka yang wukuf di Arafah dan mabi di Muzdalifah, yang termasuk dari amalan-amalan haji. Lanjut, keutamaan ke-23, setiap kerikil yang dilempar oleh orang yang berhaji ke jumrah, ya, maksudnya kerikil yang dilempar ke jumrah oleh orang yang berhaji dapat menghapuskan dosa besar. Ini keutamaan yang luar biasa juga, ya. Di antara amalan orang yang berhaji adalah melempar jumrah, ya. Melempar jumrah pada hari ke-10, demikian pula pada hari-hari tasyrik 11, 12 saja atau plus 13, ya. Bisa 2 hari atau 3 hari. Nah, hadisnya, ya, wa amma ramyukal jimar, adapun engkau melempar jumrah, falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Maka setiap kerikil yang kau lemparkan itu bisa menghapuskan satu dosa besar, ya, dari dosa-dosa yang dapat membinasakan. Ya, satu dosa besar dari dosa-dosa yang dapat membinasakan. Ini nasnya jelas, ya. Hadisnya hasan li ghairihi dan menjelaskan bahwasanya takfir kabirah. Kabirah itu artinya dosa besar. Jamaknya adalah al-kabair. Jamaknya adalah al-kabair. Nah, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Memang secara secara umum, ya, ketika ada amalan-amalan tertentu yang bisa menghapuskan dosa, ya, maka secara umum itu adalah dosa kecil, ya, itu adalah dosa kecil. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz takfir kabirah, ya, takfir kabirah, yaitu dapat menghapuskan dosa besar, minal mubiqat, ya, dari dosa-dosa yang membinasakan. Dan kita tahu di antara dosa yang membinasakan ada 7, ya, sihir, ya, kemudian pertama syirik, kemudian sihir, kemudian makan harta riba, ya, betapa banyak dari kaum muslimin yang kurang perhatian dengan harta riba, ya, alhamdulillah. Kemudian makan harta anak yatim, ini juga dosa besar, ya. Kemudian di antaranya juga adalah lari dari medan perang atau menuduh orang yang suci berzina, ya, menuduh orang yang bersih dituduh berzina, ini termasuk di antara dosa besar. Baik, keutamaan yang keempat atau ke-24, ya. Keutamaan yang ke-24. Yakni berkaitan dengan beberapa keutamaan dari rambut yang dicukur, ya. Jadi dari amalan mencukur rambut itu ada beberapa keutamaan, ya. Amalan mencukur rambut itu ada beberapa keutamaan. Di sini akan disampaikan 2 buah hadis, ya, yang berisi beberapa keutamaan. Totalnya 3 keutamaan di sini, ya. Wa amma halaquka ra'saka falaka bi kulli sya'ratin halaqtaha hasanah wa yumha anka biha khati'ah, ya. Adapun engkau mencukur rambutmu, ya. Adapun rambut yang kau cukur, maka untuk setiap rambut yang kau cukur itu, ya, bernilai 1 kebaikan. Ya, bernilai 1 kebaikan. Dan akan dihapuskan darimu, ya, 1 kesalahan. Ya, hitung saja rambut kita berapa banyaknya. Ya, semakin banyak rambutnya, masya Allah, makin banyak itu saja keutamaan yang didapatkan. Jadi akan menambah 1 kebaikan, ya. Kemudian ini untuk 1 rambutnya, ya, tinggal dikalikan berapa rambut yang ada padanya. Kemudian yang kedua, akan dihapuskan darinya 1 kesalahan, ya, tinggal dikali jumlah rambutnya. Itu tadi, ya,
Hadis yang pertama. Adapun yang kedua, wa amma halquka ra'saka fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ardi illa kanat laka nuran yaumal qiyamah. Ya, adapun engkau ketika mencukur rambutmu, ya, maka tidaklah ada rambut, ya, tidak sebuah ataupun sehelai dari rambutmu yang terjatuh di bumi, melainkan hal tersebut akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat. Ya, akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan dari setiap rambut yang dicukur. Ya. Hadis ini juga dihukumi hasan, ya, di ghairihi. Bagaimana hadis sebelumnya juga hasan di ghairihi juga oleh Syekh Al-Albani, ya, dihukum oleh Syekh Al-Albani, dan keduanya diriwayatkan oleh At-Tabarani, ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini keutamaan juga, ya, subhanallah, amaliyah atau peramalan-amalan itu ada keutamaannya. Baik, lanjut ke 25, ya. Keutamaan ke-25, seorang yang bertalbiyah atau bertakbir saat berhaji diberi kabar gembira dengan surga. Ya. Orang yang bertakbir, bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, hingga akhir, atau bertakbir Allahu Akbar. Ya, karena nanti selain talbiyah ada amalan yang lainnya, yaitu mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, ya. Seperti di hari raya dan hari-hari tasyrik, ya. Seperti di hari raya dan hari-hari tasyrik, maka disyariatkan untuk bertakbir, ya. Disyariatkan untuk bertakbir. Ya. Ulama membolehkan, ya, ada takbir yang muqayyad yang diucapkan setiap ba'da salat, kemudian yang mutlak kapan saja, ya, mau di pasar, mau di tempat-tempat mana saja, mungkin seorang di kamar atau keluar dari kamar, ya. Di tenda, keluar dari tenda, ya, maka dia ketika berhaji, ya, maka dia disyariatkan untuk bertakbir. Nah, ini ada keutamaan baginya. Mana hadis ini, ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani juga dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahalla muhillun qattu wa la kabbara mukabbirun qatt illa busyir." Ya. Tidaklah adalah seorang yang mengucapkan talbiyah, ya, atau mengucapkan takbir, ya, seorang yang mengucapkan takbir, melainkan dia akan diberi kabar gembira. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah bil jannah, wa ya Rasulullah, kabar gembira dengan surga? Ya, beliau menjawab, na'am, iya. Ya, ini kabar gembira dengan surga. Dan talbiyah ini diantara amalan yang haji yang paling afdal. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah ditanya suatu ketika, ayul haji afdal, wahai Rasulullah, haji seperti apakah yang paling afdal? Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-ajju was-sajju. Ya, al-ajju was-sajju. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Al-ajj itu adalah talbiyah. Itu berarti berhaji dengan mengeratkan talbiyah. Orang mengeratkan talbiyah bagi laki-laki. Ini adalah termasuk ya, amalan haji yang terbaik. Ya. Haji yang terbaik dengan memperbanyak talbiyah. Kemudian wastajju, yaitu menyembelih hadyu. Ya. Yaitu menyembelih hadyu atau kurban. Menyembelih hadyu atau kurban. Dan orang yang berhaji, ya, ada syariat hadyu. Ya, ada syariat menyembelih hadyu. Itu bagi mereka khususnya yang berhaji tamattu atau qiran. Tamattu atau qiran. Di mana untuk haji tamattu atau qiran mereka mengerjakan dua amalan, umrah dan haji. Ya, sebagai ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembelih yaitu hadyu, ya, menyembelih hadyu. Baik. Itu keutamaan yang ke-25. Keutamaan ke-26. Keutamaan ke-26 para jamaah azanillahu wa iyyakum. Di antara keutamaan haji, ya, ini khusus untuk haji, sebagian besar amalan haji dilakukan pada hari-hari, ya, pada hari-hari yang paling utama yang ada di dunia. Jadi ada afdalu ayyami dunia, hari yang paling utama. Hari yang paling baik, ya, sepanjang tahun. Kapan itu? Yaitu 10 hari terakhir, 10 hari pertama, ya, bukan terakhir. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itu hari yang paling utama. Ya, hadisnya kita baca, hadis yang hasan
dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya al-ashru," yakni ashra Dzulhijjah. Sebaik-baik hari yang ada di atas muka bumi ini adalah 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Wala mithlahunna fil fisabilillah. Ada seorang bertanya, bagaimana dengan ini? Apakah tidak serupa dengannya untuk hari-hari jihad fisabilillah? Beliau mengatakan wala mithlahunna fisabilillah. Ya. Tidak juga. Ya. Illa rajulun aqwa wajah bisura, kecuali kalau orang itu mati syahid di medan perang. Ya. Kalau mati syahid di medan perang itu adalah amalan yang begitu mulia. Makanya amalan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, itu adalah amalan yang memiliki keutamaan yang sungguh besar. Ya. Semoga nanti di awal-awal bulan Dzulhijjah atau di akhir dari bulan Dzulqa'dah, semoga kita dimudahkan untuk mempelajari kembali, ya, putar keutamaan dari bulan Dzulhijjah dan apa saja yang disyariatkan, yang disunahkan padanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik pada kita. Ya. Allahumma amin. Nah ini, ya. Lalu apa saja amalannya? Amalannya banyak. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu ya ada amalan-amalan haji. Karena kebanyakan dari amalan haji. Karena untuk tanggal 11, 12, 13 atau di hari-hari tasyrik, ya, yang tersisa itu ya hanya sedikit. Ya. Pertama mabit di Mina, ya. Ini hukumnya wajib. Kemudian melempar jumroh, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yaitu tawaf wada, ya. Tawaf wada. Ya, ketiga-tiganya adalah kewajiban dari amalan haji. Adapun amalan-amalan haji yang lainnya yang dilakukan pada hari-hari yang paling afdol yang ada di atas muka bumi ini, ya. Dan ini yang paling afdol, ya, secara khusus siangnya, ya. Adapun kalau hari yang paling afdol untuk malamnya, ya, maka yang paling mulia adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena ada salah satu darinya yaitu malam Lailatul Qadar, seutama-utama malam yang ada di atas muka bumi ini, ya. Nah, di antara amalannya apa? Kalau mau dirinci, ya, secara singkat, seperti seorang ketika datang, ya, kemudian dia mengerjakan ibadah haji tamattu, maka dia umrah, ya. Maka dia umrah. Nah, umrah ini sebenarnya boleh di bulan Syawal atau Dzulqa'dah karena itu termasuk bulan haji, ya. Namun umumnya kalau di sini secara khusus mungkin paling orang berangkat dari tanggal 6 atau 7 Dzulhijjah. 6 atau 7 ini berarti ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dia mengerjakan umrah. Adapun yang haji qiran atau ifrad dia bisa tawaf qudum, ya. Ada tawaf qudum istilahnya. Nah itu, ya. Selain daripada itu nanti dia pergi ke malam ke-9, ya, pergi ke atau pagi, ya, tergantung agen travel masing-masing, jadwal yang sudah dibuat, ya, nanti pergi ke Arafah, ya, untuk wukuf di Arafah, ya, kemudian mabit di Musdalifah, ya, ya, kemudian untuk mabit di Musdalifah itu malam ke-10, adapun tanggal 10-nya nanti ada melempar jumroh, ada tawaf, ada sa'i, ada cukur, ya. Nah itu kebanyakan pada tanggal awal-awal dari bulan Dzulhijjah, ya. Secara umum 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah ini hari yang paling utama, sehingga amalan pada saat itu pun amalan yang utama, ya. Baik, kemudian keutamaan sebelum terakhir. Keutamaan ke-27. Kesempatan emas, ya, untuk banyak-banyak ngalah berkah dari satu-satunya air yang penuh berkah, yaitu air Zam-Zam. Ini kesempatan emas, ya, mendapatkan gratis dan mudah, ya. Kalau kita sekarang di Damam dengan membeli, ya, bisa membeli di supermarket seperti Panda. Ya, kalau mau murah sedikit di travel, agen travel pun sekarang murah juga, ya, 10 real, ya. Mereka di satu sisi butuh perjuangan juga, ya, semakin sedikit jamaah umrah, apalagi dengan diterapkannya harus sudah mengambil dosis pertama dari vaksin, ya. Maka itu solusi juga, ya, bagi rezeki untuk mereka. Beli Zam-Zam pada mereka lebih murah juga, ya. Hanya 10 real, ya. Hanya 10 real. Alhamdulillah.
Ini kesempatan baik kita untuk menyantap, ya, untuk minum sampai kenyang, ya, air Zam-Zam. Satu-satunya air yang berkah. Dan di antara sunnah dari minum air Zam-Zam adalah minum sampai kenyang, ya. Dan dianjurkan untuk berdoa sebelumnya, ya. Dengan doa apa saja silahkan. Ya, dengan doa apa saja silahkan. Ini air yang paling berkhasiat. Tidak ada air yang berkhasiat yang lainnya. Sebagian orang ada yang mengaku-ngaku atau menyebarkan di tengah masyarakat bahwa sumur di masjid ini, sumur di masjid itu, ya, atau air di masjid ini, di masjid itu adalah air yang penuh berkah, ya. Terkadang melebihi air Zam-Zam atau sama air Zam-Zam, ya. Maka itu adalah kedustaan, ya. Hati-hati dengan hal tersebut, ya. Satu-satunya air yang istimewa yang penuh berkah adalah air Zam-Zam, ya. Satu-satunya air yang penuh berkah adalah air Zam-Zam. Dan sudah saya sampaikan tadi, faedahnya adalah sesuai dengan tujuan, ya. Seseorang minumnya untuk apa? Ya, dia niat, ya, kemudian bismillah, ya, dia berdoa, mungkin ingin dimudahkan menghafal Al-Quran, berdoa ingin dimudahkan menuntut ilmu, berdoa dimudahkan untuk menikah, berdoa mungkin ingin dimudahkan untuk berbisnis, berdoa untuk dimudahkan untuk kuliah di tempat ini atau kerja di tempat itu, ya. Maka silakan minum air Zam-Zam. Ini termasuk dari kesempatan emas. Apalagi kita di sini mudah untuk mendapatkan air Zam-Zam, ya. Keutamaannya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu, ya, faedahnya sesuai dengan tujuan dia diminum, ya. Makanya sebagian ulama dahulu ada yang minum air Zam-Zam tujuannya itu untuk mendengar atau mengambil riwayat, ya, atau untuk menuntut ilmu dari orang alim fulan. Nah, ini dia minum Zam-Zam dan kemudian Allah wujudkan keinginannya, ya. Allah wujudkan keinginannya. Ini adalah tidak sedikit yang seperti itu dari para ulama, ya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan innaha la mubarakah ya ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Air Zam-Zam ini adalah air yang penuh berkah, ya. Dia adalah makanan di saat lapar dan kesembuhan, ya, dari penyakit. Ini adalah makanan di saat lapar dan kesembuhan dari penyakit. Dan ini sudah diterapkan, ya, dari banyak dari para ulama, ya, untuk makanan ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, dia sudah 30 hari di Masjidil Haram. Kemudian ditanya, ya, siapa yang memberi makanan padamu wahai Abu Dzar? Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya selama itu, ya, saya itu hanya minum air Zam-Zam. Ya. Selama 30 hari itu aku minum air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Ta'am. Ta'am itu bahasa kitanya adalah makanan. Jadi dia mengenyangkan. Nah, ini faedah keberkahan dari air Zam-Zam dan kuat tenaganya, ya. Tidak tidak kurang. Dan dia adalah kesembuhan bagi penyakit, bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini banyak juga dijelaskan oleh para ulama, ya, terkait dengan masalah ini. Dan kembali ke poin yang pertama tadi, ya, bahwa air Zam-Zam faedahnya sesuai dengan tujuan untuk apa dia diminum, ya. Silahkan manfaatkan ketika antum di sini. Kalau sudah pulang ke Indonesia sulit, ya. 5 liter saja bisa sampai 400.000, ya, atau lebih. Ya. Adapun di sini alhamdulillah 10 real, ya, ada sampai 40.000 kita bisa sampai kenyang, ya, bisa sampai mabok air Zam-Zam, ya. Manfaatkan. Ya, manfaatkan. Karena eman sekali, ya, air yang begitu luar biasa seperti ini ternyata tidak dimanfaatkan oleh kita. Rugi antum jika tidak memanfaatkan, ya. Siapkan air Zam-Zam di rumah, minum setiap hari, jangan lupa doa sebelumnya. Dan keutamaan yang terakhir, para jamaah azanillahu wa iyyakum semua senantiasa dimuliakan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keutamaan ibadah haji dan umrah, ya, dan ini khusus untuk ibadah haji, ya. Apa itu? Bila orang yang berhaji mengerjakan tawaf wada, maka akan berguguran dosa-dosanya hingga seperti hari saat ia dilahirkan, ya. Dan perlu disampaikan, ya, yang benar untuk pelaksanaan tawaf wada, ya, melihat dari hadis-hadis yang ada bahwa tawaf wada itu termasuk dari manasik haji, ya, bukan manasik umrah, ya. Sahih memang sebagian ulama ada yang membolehkan, ya, untuk tawaf wada saat umrah. Tapi juga perhatikan,
ya, yang kita jadikan patokan adalah bagaimana dalilnya, bagaimana hadisnya. Dan kemudian ternyata hadis-hadis yang ada itu menjelaskan bahwa tawaf wada itu termasuk dari amalan ibadah haji. Ya, bukan hadis berkaitan dengan masalah umroh, tapi hadis-hadisnya berkaitan dengan masalah ibadah haji. Nah, ini pelaksanaan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tawaf wada hukumnya wajib dalam ibadah haji. Sekiranya seorang berhalangan, seperti wanita berhalangan, maka gugur kewajiban tersebut. Ya. Tawaf wada artinya tawaf perpisahan, ya. Dan tidak ada syariat berpisah dari Masjidil Haram kemudian jalannya mundur sambil dada-dada kepada Ka'bah sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Itu tidak ada tuntunan seperti itu, ya. Tawaf, ya, kemudian salat 2 rakaat sudah selesai, ya. Jalan-jalan seperti biasa. Jangan mundur-mundur, ya. Nabrak, hati-hati. Baik, hadisnya bagaimana? Ya. Wa amma tawafuka bil bait, ya. Adapun tawafmu di sekeliling Ka'bah, bait itu rumah Allah. Idza wadda'ta, apabila engkau mengerjakan tawaf wada, ya, fa innaka takhruju min dzunubika kayaumi waladatku ummuk. Maka akan keluar, ya, dari dosa-dosamu, ya, dosamu akan berguguran, ya. Sehingga engkau akan seperti hari di mana dahulu, ya, engkau dilahirkan oleh ibumu, ya, tanpa dosa. Yang menunjukkan akan berguguran. Ini amaliyah ini khusus untuk ibadah haji. Dengan melakukan tawaf wada, ya, tawafnya seperti apa? Ya seperti tawaf biasa ketika seorang tawaf saat umrah. Ya, hanya saja dia niatkan itu untuk tawaf wada, ya. Nah, sudah seperti itu, selesai 7 putaran, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, selesai ibadah hajinya, ya. Selesai ibadah hajinya. Nah, namanya wada berarti perpisahan. Ini berarti ketika dia hendak meninggalkan tanah haram. Kalau mungkin dia berlama-lama, para nunggu jamaah, ya, atau nunggu rombongan, anggap saja seandainya selesai amaliyah haji atau manasik haji tanggal ke-13 Zulhijjah, kemudian dia menginap sampai tanggal mungkin 15 atau 20 ya, di hotel di sekeliling haram, maka ya dia tidak tawaf wada langsung pada tanggal 13, tapi diundur nanti ketika mau keluar dari tanah haram, ya. Jika dia mau berpisah dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dengan Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nah, apabila ini dilakukan, maka ini diantara keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, para jamaah sekalian yang azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya banyak-banyak doakan untuk antum-antum yang niat berhaji, semoga dimudahkan untuk berhaji tahun ini, ya. 2 tahun ini haji begitu spesial, ya, insya Allah di masa pandemi, ya, dan benar-benar hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya banyak-banyak berdoa pada Allah semoga diberikan kemudahan, ya. Dan kalau kita boleh memilih, kita ingin semuanya dipanggil untuk ibadah haji lagi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, terakhir, ya. Untuk semua keutamaan tersebut, ya, yang jumlahnya 28, meskipun satu sama lain ada yang ada yang sama, ya, diampuni dosa, bergugurannya dosa, ya, meskipun secara perinciannya ada yang berbeda pada momen-momen tertentu, itu akan didapatkan ketika seseorang itu dia mengerjakannya lillahi ta'ala, ya, ikhlas, benar-benar ikhlas, bukan mengharapkan pujian, ya, bukan untuk terkenal, bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji, Bu Haji, ya, Pak Umroh, Bu Umroh, ya. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya. Harus sesuai dengan tuntunan, tidak boleh tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum, ya, silakan kalian ambil, ya, manasik haji kalian dariku, ya. Dari Rasulullah SAW, ya. Bukan dari pembimbing yang bisa jadi menyelewengkan atau menambahkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ya. Dan ini banyak di tengah kaum muslimin, ya. Untuk setiap doa, setiap tawaf ada doa-doa khususnya, ya. Tawaf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika sa'i juga, ya, ada doa-doa khususnya, sa'i pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang tidak ada tuntunannya, ya. Yang sesuai tuntunan boleh doa apa saja, boleh berdoa, boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, ya. Nah, jadi hati-hati dengan hal yang tidak ada tuntunannya, ya, karena itu
tidak bermanfaat sama sekali, malah sebaliknya akan mendatangkan kemudaratan bagi pelakunya. Makanya sebagaimana salat, Rasulullah SAW mengatakan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka untuk haji, ya, kata beliau, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, hendaknya kalian mengambil manasik haji dariku, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa-apa yang memang bisa kita maksimalkan, alhamdulillah. Namun ketika ada beberapa hal yang tidak maksimal, ya, maka kita pun patut syukuri, ya, karena tidak mudah yang di zaman sekarang ini bisa 100% berhaji, ya, benar-benar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hal-hal yang untuk pengaturan dan sebagainya terkadang nanti, ya, terlambat, ya, atau demikian pula kurang, ya, atau sebelum waktunya kita berangkat dulu, ya. Itu secara di lapangan, kekurangan-kekurangan di lapangan, ya, itu tidak menghalangi dari diterimanya haji insya Allah, ya. Yang penting adalah, ya, hati-hati jangan sampai melakukan yang benar-benar tidak ada tuntunannya, ya, kemudian dikerjakan, ini tentu, ya, tertolak, ya. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat Muslim. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya akan tertolak, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan dari 28 keutamaan ibadah haji dan umrah, ya, sebagainya ibadah haji, kemudian sebagian yang lain adalah ibadah umrah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan dan menetapkan pahala bagi kita, ya, pada malam hari ini, ya, dengan bersama-sama menuntut ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Tersisa beberapa menit, ya. Mungkin ada yang tanya. Tafadhal. Kalau ada yang bertanya, silakan dikirim, bisa di dakwah Indo, ya, di akun dakwah Indo dalam atau kepada Saifuddin Abu Rumaisah, ya. Kita tunggu beberapa detik atau mungkin angkat tangan, silakan. Kalau memang tidak ada, maka kita tutup. Abu Rumaisah mana ini? Ada suaranya? Nah, Ustaz. Ada yang masuk tidak? Belum ada, Ustaz. Belum ada yang masuk, Ustaz. Bagaimana? Belum ada yang masuk. Belum ada. Ya. Tadi kirain saya nggak ada itu, Ustaz. Nggak cukup waktunya buat buka pertanyaan. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita tutup sampai di sini dulu para jamaah sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Mas Ghazi jangan ditutup dulu nanti, ya, diputus saja live-nya, dan nanti tutupnya jangan ditutup dulu. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.